sangat dahsyat. Dan kalau betul lah berita ni adalah realiti, ini memberi tamparan yang sangat-sangat hebat untuk orang Malaysia. Sangat menyedihkan guys. Yang mana FIFA telah pun mengeluarkan statement rasmi yang Malaysia akan dihukum disebabkan Malaysia memalsukan dokumen untuk tujuh pemain warisan kita. Okey? Jadi sebenarnya waktu berita tu keluar oleh FIFA, apa benda ni weh? Kali ini bukan rumours guys, abang pun gila terkejut weh. Menurut berita terkini, FIFA telah sanksi FAM atas kesalahan pemalsuan dokumen 7 orang pemain kebangsaan. Pemalsuan dokumen doh, ini kesalahan yang berat. Pemain-pemain tersebut telah mewakili Malaysia lawan Vietnam hari itu. Ini termasuk Facundo Garces, Rodrigo Hogaldo, João Figueiredo, Hector Havels, John Irazabal, Gabriel Palmeiro dan juga Emmanuel Machuca. Dilaporkan FAM perlu bayar denda RM350,000 kepada FIFA pada masa yang sama setiap pemain didenda RM2,000 dan juga kena sanksi dari main bola untuk satu negara terjadi pemalsuan dokumen, boy. Astaga, dini hari dapat berita kocak begini, boy. Karena pasalnya Malaysia resmi dijatuhi hukuman oleh FIFA karena pemalsuan dokumen. Malaysia yang selama ini digadang-gadang bakal jadi kekuatan baru Asia Tenggara, kini hancur lebur dihantam palu godam FIFA. Skandal pemalsuan dokumen pemain naturalisasi bikin Harimau Malaya bukan cuma dipermalukan, tapi juga terancam kehilangan tiket ke Piala Asia 2027. Pertanyaannya, apakah ini akhir kejayaan Malaysia di sepak bola? Bagi sebagian orang, kabar ini seperti mimpi buruk di siang bolong. Tak ada yang menyangka isu yang selama ini hanya berhembus pelan di belakang layar akhirnya meledak menjadi kenyataan yang memalukan. Malaysia kini menjadi sorotan dunia, bukan karena prestasi, melainkan karena skandal yang mencoreng wajah sepak bola Asia Tenggara. FIFA tidak main-main. Laporan investigasi mereka jelas, terperinci, dan tidak bisa dibantah lagi. Dokumen pemain yang selama ini digunakan oleh Malaysia ternyata terbukti palsu. Nama besar, reputasi, bahkan rencana jangka panjang tim nasional langsung runtuh dalam sekejap mata bagi rakyat Malaysia. Ini adalah tamparan keras. Bagaimana mungkin federasi yang seharusnya menjaga integritas malah terlibat dalam permainan kotor? Bagaimana mungkin jalan pintas yang ditempuh demi prestasi justru membawa kehancuran sebesar ini? Vonis yang dijatuhkan bukan hanya sekadar denda. FIFA benar-benar menunjukkan ketegasan mereka. Federasi Malaysia didenda sebesar CHF 350.000 atau sekitar 7,3 miliar rupiah. Jumlah yang fantastis dan menyakitkan karena dana sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk pembinaan pemain muda. Tidak berhenti di situ. Para pemain yang menjadi objek skandal juga ikut menerima hukuman. Masing-masing dari mereka dikenakan denda CHF 2.000 atau setara 43 juta rupiah, serta dijatuhi sanksi skorsing 12 bulan penuh. Bayangkan, 1 tahun tanpa merumput, 1 tahun tanpa kompetisi. Bagi atlet profesional, ini bagaikan hukuman mati, efek domino langsung terlihat. Moral tim hancur, atmosfer di ruang ganti kacau, dan masa depan Harimau Malaya seakan masuk ke lorong gelap yang sulit ditemukan ujungnya. Para pemain yang tersisa kini harus menanggung beban berat yang ditinggalkan oleh kesalahan federasi. Namun, penderitaan terbesar justru ada pada risiko pembatalan kemenangan atas Vietnam. Ya, kemenangan heroik Malaysia di laga kualifikasi Piala Asia 2027 kini berada di ujung tanduk. FIFA tengah mempertimbangkan untuk menganulir hasil tersebut. Mengapa demikian? Karena dari daftar pemain yang diturunkan saat melawan Vietnam, 7 diantaranya adalah pemain dengan dokumen naturalisasi palsu. Itu artinya kemenangan Malaysia dianggap tidak sah. Sesuai regulasi FIFA, kemenangan otomatis akan diberikan kepada Vietnam dengan skor 3-0. Inilah bom waktu sesungguhnya. Bukan hanya sekadar denda atau skorsing, tapi juga penghapusan hasil pertandingan. Jika benar Vietnam diberikan kemenangan gratis 3-0, maka harapan Malaysia untuk lolos ke Piala Asia 2027 praktis sirna. Dalam format kualifikasi yang ketat, kehilangan 3 poin sama dengan bunuh diri. Vietnam yang tadinya menjadi rival ketat kini akan melesat ke puncak klasemen, sementara Malaysia akan terpuruk. Jalan menuju putaran final Asia Cup tertutup rapat. Atmosfer publik Malaysia pun pecah. Kekecewaan meluap-luap. Media nasional ramai menyoroti kegagalan federasi. Para supporter merasa dikhianati. Tagar-tagar bernada protes membanjiri media sosial, menuntut reformasi besar-besaran di tubuh federasi. Sementara itu, Vietnam jelas diuntungkan. Mereka bukan hanya menerima tambahan 3 poin gratis, tapi juga mendapatkan suntikan moral luar biasa. Bayangkan, lawan yang mengalahkan mereka ternyata menggunakan pemain ilegal. Kini mereka bukan hanya mendapatkan keadilan, tapi juga hadiah besar dari FIFA.
pertandingan berikutnya semakin memperburuk situasi. Malaysia dijadwalkan bertandang ke markas Vietnam. Kondisinya sangat tidak menguntungkan. Moral tim jatuh, 7 pemain inti absen, dan publik tuan rumah pasti akan menciptakan atmosfer neraka bagi Harimau Malaya. Bagaimana tidak? Bermain di stadion yang penuh dengan puluhan ribu supporter Vietnam, Malaysia akan menghadapi tekanan psikologis berlapis. Dari tribun, dari media, bahkan dari diri mereka sendiri. Tanpa 7 pemain naturalisasi, kekuatan Malaysia menurun drastis. Banyak pengamat sepak bola menilai Malaysia kini hanyalah tim setara kompetisi antar kampung. Tanpa amunisi utama, kualitas permainan mereka merosot tajam. Sedangkan Vietnam tampil dengan skuad penuh, solid, dan kepercayaan diri yang membumbung tinggi. Prediksi pun menyebutkan Malaysia akan sangat sulit bertahan. Vietnam diperkirakan akan memanfaatkan momentum ini untuk membantai Malaysia di kandang sendiri. Skor besar bahkan bisa terjadi, mengingat kondisi tim Malaysia yang sedang pincang. Skandal ini bukan hanya persoalan kekalahan di lapangan. Ini adalah krisis kepercayaan yang mendalam. Reputasi FAM hancur, kredibilitasnya dipertanyakan, dan dunia memandang Malaysia dengan tatapan sinis. Para mantan pemain Malaysia pun mulai angkat suara. Banyak yang kecewa dan menyesalkan langkah federasi yang ceroboh. Mereka menyebut ini sebagai noda abadi yang akan sulit dihapus dalam sejarah sepak bola Malaysia. Sementara itu, publik menuntut perubahan. Mereka ingin orang-orang lama di FAM mundur, memberi jalan untuk generasi baru yang lebih jujur, transparan, dan profesional. Jika tidak, sepak bola Malaysia dikhawatirkan akan tenggelam dalam kegelapan panjang. Bukan hanya soal reputasi, dampak finansial juga sangat besar. Sponsor mulai ragu, investor menarik diri, dan program pembinaan usia muda terancam mandek. Semua karena satu skandal yang lahir dari jalan pintas. Kini muncul pertanyaan besar, apa langkah selanjutnya? Mampukah Malaysia bangkit dari keterpurukan ini? Ataukah ini adalah awal dari kehancuran panjang yang akan membuat mereka semakin tertinggal dari rival Asia Tenggara lainnya? Kasus ini memberi pelajaran besar. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Semua harus diraih dengan kerja keras, profesionalisme, dan integritas. Ketika federasi memilih cara kotor, maka harga yang harus dibayar jauh lebih mahal daripada sekadar kekalahan. Vietnam kini berada di posisi emas. Mereka bukan hanya semakin dekat dengan tiket Piala Asia, tapi juga mendapatkan pengakuan bahwa keadilan ditegakkan. Hal ini bisa menjadi momentum besar bagi sepak bola mereka untuk melesat lebih tinggi. Sementara Malaysia harus menelan pil pahit. Jalan menuju Asia Cup 2027 nyaris mustahil. Mereka harus memulai dari nol, membangun kembali reputasi, memperbaiki sistem, dan yang terpenting, mengembalikan kepercayaan publik bagi supporter. Ini adalah ujian kesetiaan. Mereka yang selama ini mendukung dengan sepenuh hati kini harus menghadapi kenyataan pahit. Pertanyaannya, apakah mereka masih mau bertahan mendukung tim yang federasinya melakukan kecurangan? Dunia sepak bola memang keras. Satu keputusan bisa mengubah segalanya. Dan bagi Malaysia, keputusan FIFA pada September 26, 2025 adalah palu gotong yang meruntuhkan mimpi. Banyak analis menyebut ini sebagai titik balik kilam. Jika Malaysia tidak segera berbenah, mereka bisa tertinggal jauh. Bahkan bukan tidak mungkin status mereka sebagai kekuatan tradisional Asia Tenggara akan lenyap ditelan waktu. Kini, seluruh mata tertuju pada FAM. Publik menunggu langkah konkret. Apakah mereka akan berani melakukan reformasi menyeluruh? Ataukah hanya sekadar meredam isu sesaat tanpa solusi nyata? Satu hal yang pasti, dunia sepak bola Asia Tenggara tidak akan sama lagi. Skandal ini menjadi pelajaran pahit bahwa integritas adalah harga mati. Tanpa itu sahibat apapun prestasi, semuanya akan runtuh dalam sekejap. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman FIFA ini sudah setimpal? Apakah Vietnam memang pantas mendapatkan kemenangan gratis tanpa berkeringat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update berita panas lainnya.